Halo brother and sister yang ganteng, yang cantik, yang setengah ganteng dan setengah cantik, ataupun yang mukanya muka tembok. Pokoknya semuanya gue ucapin selamat datang di channel tercinta kalian. Nah, hari ini gue mau menceritakan misteri serta keterkaitan seluruh film Cloververse. So duduk yang manis, kencangin volume headset kalian karena kita bakal intro dulu. Cuy, sebenarnya gue males kalau harus bikin video tentang menganalisa film atau mencari tahu Easter egg atau apa aja yang ada di filmnya. Tapi karena gue udah terlanjur janji sama kalian, ya oke lah. Jadi gue akan urut dulu filmnya satu persatu dan gue akan urut bagian mana yang paling penting. Di film pertama yaitu Cloverfield, di mana film itu memunculkan sebuah monster Clover. Clover itu adalah julukan untuk monster yang diberikan oleh para staf yang memproduksi film tersebut. Tapi di filmnya, Departemen Pertahanan Amerika menyebutnya sebagai LSA. Monster ini bagian awal dari investigasi kita. Terus di film yang kedua yaitu 10 Cloverfield Lane. Di sini bagian yang terpentingnya adalah si gendut yang bernama Howard dan pesawat alien yang muncul di akhir film. Nah, sekarang kita lanjut ke film yang ketiga yaitu Cloverfield Paradox. Di sini banyak bagian yang penting dan kemungkinan bakal bikin kalian pusing. Di sini bagian terpentingnya adalah Shepard, Mark Stambler, dan Paradox itu sendiri. Gua akan mulai dari Cloverfield Paradox. Di film ini terdapat alat yang bernama Shepard Accelerator. Nah, gua akan rewind sedikit ya. Pada time frame ini, bumi sedang mengalami krisis energi, di mana ini terjadi di tahun 2028 cuy. Karena bumi yang lagi krisis, sebuah perusahaan bernama Tagruato yang bekerja sama dengan anak perusahaannya yaitu Yoshida Medical Research dan juga Bolt Futura. Ngumpulin tuh para astronomi, ilmuwan, dan juga dokter buat diterbangin ke angkasa. Nah, di situ mereka disuruh menguji suatu alat yang bernama Shepard Particle Accelerator, di mana alat tersebut katanya bisa menciptakan sebuah energi alternatif yang bisa dipakai gratis nantinya. Terus selanjutnya, bagian terpenting lainnya adalah Mark Stambler. Mark Stambler muncul di film Cloverfield Paradox, dan dia adalah seorang penulis dan ahli teori konspirasi yang mencoba memperingatkan dunia tentang bahaya dari penggunaan partikel akselerator. Karena menurut dia, percobaan partikel akselerator tersebut bisa merusak struktur alam semesta dan merusak dimensi lain, serta bisa menggabungkannya ke dalam satu dimensi. Dan di situ karena percobaan dari Shepard itu gagal, akhirnya terjadilah hal yang ditakutkan oleh si Mark Stambler tadi, yaitu perpindahan antar dimensi, yaitu antara dimensi A, dimensi B, dimensi C, dan juga dimensi D. Terus apa aja yang berpindah? Yang berpindah salah satunya adalah si Monster Clover. Gua akan urut dari awal lagi ya. Nah, yang menyebabkan Monster Clover ini terbangun adalah perusahaan Tagruato yang pada awal video gue sebutin tadi. Tagruato adalah perusahaan pertambangan Jepang yang memiliki titik-titik pertambangan di sekitar Atlantik, Pasifik, Arktik, dan juga Samudra Hindia, yang mereka sebut sebagai teknologi pengoboran laut dalam yang inovatif. Tagruato memiliki beberapa anak perusahaan, yaitu Yoshida Medical Research, Bolt Futura, Paravan Wax Distributor, dan juga Slaso. Karena perusahaan Tagruato lah yang pada akhirnya menyebabkan Monster Clover ini bangun dari tidur panjangnya. Nah, sebelum gue ceritain tentang asal-usul si monster yang menyerang kota New York ini, kalian wajib tonton channel Alfarisi Salman. Nah, beliau ini jago banget menganalisa tentang Cloverfield Universe, dan beliau menjelaskan secara detail di videonya tentang sejarah dari Tagruato, yang ternyata sebenarnya ini perusahaan bukan bertujuan mengambil sumber energi bumi, tetapi hal lain cuy. Hal lainnya itu apa? Ya kalian tonton aja di channelnya Alfarisi Salman ya. Karena di sini gua nggak menjelaskan secara detail ya cuy, hanya garis besarnya aja. Oke, lanjut ya. Nah, Monster Clover ini adalah makhluk yang sudah ada di bumi sejak lama. Karena akibat dari pengeboran yang dilakukan perusahaan Tagruato, monster tersebut akhirnya bangun dan mengamuk di kota New York. Makhluk yang kita lihat di Cloverfield adalah kemunculan pertamanya di tahun 2008, dan monster itu masih bayi seperti yang dikatakan oleh J.J. Abrams. Makhluk tersebut muncul di akhir film Cloverfield Paradox. Tapi kan timelinenya beda bang, antara 2008 dan 2028. Dan lagian di film tahun 2008 kan nggak ada krisis energi, sedangkan di Cloverfield Paradox itu bumi lagi krisis energi. Oke, gue bakal coba simulasi sedikit ya cuy. Kita anggap ini adalah dimensi A, tempat di mana Cloverfield terjadi, tepatnya tahun 2008. Ini adalah dimensi B, tempat di mana 10 Cloverfield Lane terjadi. Dan ini adalah dimensi C, tempat di mana Paradox terjadi. Gua akan samain time frame-nya ya, A, B, dan C.
Di dimensi A ini kita anggap inilah dimensi yang sebenarnya tempat kita tinggal, sementara B dan C itulah dimensi alternatifnya. Di scene Cloverfield Paradox ada sebuah momen di awal film, di mana Hamilton memilih untuk pergi keluar angkasa dan meninggalkan bumi kan. Nah, di dimensi lainnya kejadiannya juga sama-sama di dalam mobil, ngobrol sama Michael, tapi bedanya Hamilton nggak pergi karena di dimensi yang berbeda, Hamilton masih punya keluarga yang utuh, di mana hal itu ditunjukkan oleh si Jensen lewat sebuah video. Nah, kira-kira itu yang dimaksud dengan dimensi alternatif. Jalan ceritanya hampir sama, cuma endingnya aja yang berbeda. I mean, if the universe is everything that there is, you can't have two versions of it, right? Oke, paham sampai situ? Lanjut ya. Di dimensi A pada tahun 2008, si monster Clover tersebut muncul pertama kali di Samudra Atlantik akibat dari perbuatan perusahaan Tagruato. Monster tersebut adalah makhluk purba dengan sejarah evolusi yang tidak diketahui. Spesies ini rupanya memiliki umur yang sangat panjang. Karena makhluk itu masih bayi selama peristiwa film tersebut, ia tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar dengan mengkonsumsi sejumlah zat yang bernama civet nektar. Zat tersebut mirip steroid alami yang sangat adiktif dan bisa menyebabkan meningkatnya pembelahan dan pertumbuhan sel. Zat ini telah menjadi bagian dari monster Clover tersebut. Dengan kata lain, zat itu adalah darah dari monster Clover itu. Dan zat ini disedot dan digunakan oleh anak perusahaan Tagruato, yaitu Slasso, untuk digunakan sebagai bahan rahasia dalam pembuatan minuman cepat saji yang juga bernama Slasso. Nah, kalian masih ingat gak karakter yang bernama Rob di film Cloverfield? Nah, di situ Rob diterima bekerja di sebuah perusahaan Jepang kan? Nah, perusahaan tempat dia akan bekerja nantinya adalah Slasso. Dan Slasso ini juga sudah diperkenalkan ke kita lewat sebuah penampakan di baju milik dari saudaranya Rob, yaitu si Jason. Oke, ini yang di dimensi A ya. Nah, sekarang kita ke dimensi B pada tahun 2008. Pada tahun ini juga sama, Tagruato tetap mengebor minyak, tapi monster Clover nggak terbangun. Begitu juga di dimensi C. Pada tahun 2008, perusahaan Tagruato juga ada, tapi monster Clover itu juga nggak terbangun. Terus kita lanjut ke tahun 2016. Ini adalah waktu di mana 10 Cloverfield Lane terjadi, di mana itu tempatnya di dimensi B. Sementara di dimensi A pada tahun 2016, asumsi gua adalah mungkin bumi udah berantakan akibat dari Clover Monster yang muncul di tahun 2008. Di situ umat manusia pasti sedang berjuang melawan si monster Clover tersebut, yang pastinya udah jauh lebih besar. Sementara di dimensi B, yaitu dimensinya 10 Cloverfield Lane, di sini semuanya terlihat berbeda. Yang sama adalah lagi-lagi perusahaan Tagruato itu. Perusahaan Tagruato punya anak perusahaan yang bernama Bold Futura. Kita flashback sedikit ke film Cloverfield. Pada ending film tersebut, terlihat sebuah benda terjatuh dari kejauhan kan. Nah, itu adalah satelit Simpanse 3 milik pemerintahan Jepang. Dan ini ada hubungannya dengan anak perusahaan Tagruato, yaitu Bold Futura. Dan ini adalah penghubung untuk masuk di dalam 10 Cloverfield Lane. Nah, apa sih tujuan dari Bold Futura? Bold Futura adalah perusahaan kontraktor yang bergerak dalam konsepsi, desain, manufaktur, dan memproduksi teknologi canggih untuk militer, produsen senjata, dan organisasi eksplorasi ruang angkasa. Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan luar angkasa akan mereka eksplorasi. Asumsi gue di sini, si anak perusahaan Tagruato tersebut udah naik level sampai tahap mengeksplorasi luar angkasa cuy. Nah, kalian juga pastinya ingat dong dengan karakter yang gendut ini. Nah, dia bernama Howard. Karakter Howard yang berada di film tersebut, selain dia adalah mantan tentara Amerika Serikat, dia juga bekerja untuk perusahaan Bold Futura cuy. Di film itu, Howard sebenarnya lagi bahagia-bahagianya, karena di bulan itu, dia terpilih sebagai salah satu karyawan terbaik Bold Futura. Tapi Howard mendadak kaget karena secara tiba-tiba dia berhasil mendiagnosa kemunculan sebuah penampakan di angkasa dari sebuah transmisi satelit. Makanya dia ngebut terus nabrak si Michelle. Dan itulah mengapa Howard tahu betul apa yang sedang terjadi di atas sana. Padahal dia sendiri tidak pernah mengatakan melihat langsung serangan tersebut seperti layaknya Emmett. Tapi dia langsung tahu dan buru-buru pulang. Sedangkan alien yang muncul secara tiba-tiba tersebut adalah jembatan menuju film Cloverfield Paradox. Nah, sedangkan di dimensi C pada time frame ini tidak terjadi apa-apa. Buminya terus dihisap oleh Tagruato dan di sini tidak ada invasi alien sampai pada akhirnya kita masuk ke time frame tahun 2028. Pada tahun 2028 di dimensi A, asumsi gua bumi udah pasrah menghadapi monster Clover. Kalian bisa bayangin 20 tahun berlalu sejak tahun 2008 bisa segede apa ini monster. Di sini juga boro-boro mengeksplorasi luar angkasa. Orang-orang di bumi aja pasti masih ribet ngurus tuh monster. Dan udah bisa dipastikan di sini nggak terjadi krisis energi. Sedangkan di dimensi B pada tahun 2028 pastinya juga lagi pada sibuk ngurusin alien. Dan di sini juga nggak krisis energi.
Coba bayangin, siapa yang mau ngebor bumi dan mengeksplorasi luar angkasa sambil ditembakin alien? Sedangkan di dimensi C, di mana ini adalah awal dari berbagai macam masalah yang terjadi. Di dimensi Cloverfield Paradox ini, karena terus-menerus sumber daya bumi disedot oleh perusahaan Tagruato tersebut, akhirnya di tahun 2028 bumi mengalami krisis energi. Paham kan? Dari tahun 2008, ya ada perusahaan Tagruato, mereka menambang di seluruh dunia. Tapi bedanya di dimensi ini, monster Clover nggak muncul, dan juga tidak ada serangan alien. Karena Bolt Futura juga maju pesat di bidang antariksa, maka diciptakanlah sebuah alat yang bernama Shepard Particle Accelerator. Di sini Tagruato mencoba menjadi Tuhan untuk menciptakan sumber energi baru. Setelah Shepard mengalami kegagalan, banyak hal dari semua dimensi telah terjadi. Karena seperti yang udah dijelasin oleh Mark Stumbler, bukan hanya beberapa dimensi yang terbuka dan saling bertabrakan, tetapi juga masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Yang terjadi adalah, monster Clover yang berada di dimensi A Cloverfield berpindah ke dimensi C Cloverfield Paradox. Monster yang sudah tumbuh selama 20 tahun berpindah dari dimensi yang berbeda di tahun yang sama. Hal itu juga menjelaskan kenapa Clover bisa sebesar itu dan tiba-tiba menghancurkan bumi padahal di awal film gak ada itu monster. Dan Shepard tersebut juga yang menyebabkan munculnya secara tiba-tiba makhluk alien di film 10 Cloverfield Lane. Alien itu datang dari masa depan ke masa lalu di tahun 2016. Hal lain yang menarik adalah kemunculan sosok Mina Jensen dan berpindahnya seluruh kru di luar angkasa dalam Cloverfield Paradox. Mina Jensen nggak datang dari dimensi A atau B, tapi dari dimensi yang lain. Nah, kita anggap itu dimensi D ya, biar enak jelasinnya. Terus semua kru Cloverfield juga berpindah ke dimensi D. Di dimensi D ini ceritanya hampir mirip dengan dimensi C, sama-sama krisis energi, sama-sama akan menyebabkan perang dunia karena krisis energi. Terus Bolt Futura dan Yoshida Medical Research sama-sama mengirim astronot untuk mengetes Shepard akseleratornya. Bedanya adalah di dimensi D itu Hamilton nggak pergi keluar angkasa. Posisinya di situ diisi seseorang yang gue juga nggak tahu siapa. Tam bukan teknisi Shepard melainkan si Jensen. Smith adalah mata-mata Jerman yang ditugasi untuk menyabotase Shepard yang akhirnya jatuh di perairan Atlantik. Dan di dimensi itu juga sudah meletus Perang Dunia Ketiga karena jatuhnya stasiun luar angkasa Cloverfield, sehingga Shepard dianggap gagal. Sedangkan di dimensi C Cloverfield Paradox yang sebenarnya berbeda. Selain Hamilton dan Tam yang berada sebagai kru di stasiun luar angkasa Cloverfield, Smith bukan mata-mata Jerman yang ditugasi untuk menyabotase Shepard. Di sini juga akhirnya perang nggak meletus, ya karena si monster Clover udah muncul di tengah-tengah film, dan juga karena keberhasilan dari Shepard Accelerator. So, jadi kesimpulannya adalah, di dimensi A, Tagruato mengambil sumber daya secara membabi buta yang menyebabkan terbangunnya monster Clover. Sedangkan di dimensi B, Tagruato mencoba mengeksplorasi luar angkasa secara berlebihan yang akhirnya diinvasi alien yang datang dari masa depan akibat robeknya selaput antar dimensi yang terjadi di masa depan, yaitu tahun 2028. Karena ulah Tagruato juga di tahun 2028 yang mencoba menciptakan sumber energi baru, yang akhirnya datanglah si monster Clover dari dimensi lain di masa lalu. Secara garis besar, semuanya ini adalah ulah dari Tagruato. Tagruato memang nggak disebutkan di dalam trilogi film Cloverfield ini, tetapi Tagruato dan anak perusahaannya secara tidak kasat mata diperlihatkan di dalam film-filmnya. Ketika semua paradoks ini hampir gue susun secara rapi, lalu muncul banyak pertanyaan nih cuy. Pertama, kalau Shepard-nya berhasil mengembalikan Hamilton dan Smith ke dimensi mereka yaitu dimensi C, kenapa monster Clover-nya nggak balik lagi ke dimensi asalnya yaitu dimensi A? Kedua, keterkaitan apa yang bisa menjelaskan anomali dari tangan Mandy yang terputus dan bisa bergerak sendiri? Terus gimana ceritanya gyroscope bisa ada di dalam tubuh Volkov? Dan apa yang terjadi sama Volkov sebenarnya? Ketiga, apakah Mark Stambler dan Howard Stambler adalah saudara kandung, tapi beda profesi dan peran di masing-masing dimensi? Atau hanya kebetulan? Yang terakhir, kenapa di 10 Cloverfield Lane dan Cloverfield Paradox, sang pembuat film harus menggunakan pemeran atau aktris yang sama? Apakah itu kebetulan? Atau memang itu yang dinamakan dengan dimensi paralel atau dimensi alternatif? Kalau kalian merasa pusing, mual, atau bahkan gila karena masih nggak mengerti tentang semuanya ini, selamat, karena kalian sudah masuk di dalam paradoks itu sendiri. Paradoks memang sangat membingungkan, dan kalian jangan berharap dapat menyelesaikan paradoks film ini secara akurat.
Gue sendiri pusing harus begadang, rokok abis berbungkus-bungkus, jadwal enak-enak gue terganggu demi menonton ketiga film itu berulang-ulang. So itu aja dari gue, semoga kalian suka dengan videonya. Gue admin 1 pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.